Pemain keyboard atau keyboardis menjadi sebuah posisi yang sangat penting di dalam suatu band. Lantaran keyboardis akan memperindah karya musik yang dihasilkan oleh band tersebut. Meski bersifat opsional, namun kehadiran keyboardis menjadi amat sangat vital dalam menciptakan selera musik. Keyboardis bertindak sebagai komposer utama atau arranger di dalam band tersebut. Maka tak heran, jika keyboardis menjadi nyawa bagi sebuah band lantaran fungsi dan perannya tersebut. Untuk band Indonesia sendiri, berikut ini deretan nama-nama keyboardis yang menjadi nyawa bagi bandnya. 1. Yovie Widianto. Nama Yovie Widianto tidak asing lagi di dunia musik Indonesia. Hal ini lantaran proyeknya yang cukup besar dengan merangkap untuk melahirkan karya hebat di Kahitna dan side proyek Yovie and Nuno. Kemampuan Yovie menjadi seorang keyboardis tak diragukan lagi. Ia sering menjadi pengiring bagi musisi-musisi ternama lainnya dalam menciptakan karya musik seperti Glenn Fredly, Tiara, Arsy Widianto dan masih banyak lainnya. 2. Indra Key. Moncer di album Slang 1-5 Indra amat pengaruhi musik slang kala itu. Ciri khas permainan pianonya menjadi keunikan perpaduan jazz dan rock blues. Kini Indra gabung di grup band BIP bersama Pai, Bongki dan Ipang. 3. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani adalah keyboardis selanjutnya yang tentunya tak terlupakan. Ahmad Dhani merupakan salah satu musisi jenius di industri musik. Ia berhasil membawa Dewa 19 menjadi grup yang ikonik dan legendaris. Di masa kejayaan Republik Cinta Management, Dhani banyak menciptakan karya-karya musik dan dibawakan oleh beragam artis seperti Mulan Jamila, The Rock, hingga The Laki-Laki. 4. Kevin Aprilio. Keyboardis dan pianis berbakat berikutnya adalah Kevin Aprilio. Ia dikenal luas masyarakat saat melambungkan karir bandnya, Viera, yang kini bernama Viera Tale. Hampir semua karya Viera Tale lahir dari kelihayan tangan Kevin mengolah musik dan memainkan alunan keyboard. Selain itu, anak dari Adi MS ini juga sempat membuat lagu untuk girl band di bawah naungannya yakni Princess dan side project-nya, Kevin and the Red Rose. 5. Badai. Nama Badai sebagai keyboardis terkenal usai dirinya tergabung di dalam band Krispatih. Badai menjadi pencipta lagu di sebagian besar karya Krispatih. Sayangnya karir band yang satu ini harus terhenti, tapi tidak dengan Badai yang masih aktif menciptakan lagu untuk dirinya dan para penyanyi Indonesia. 6. Indra Lesmana. Indra Lesmana juga dikenal sebagai keyboardis kenamaan di Indonesia. Indra adalah putra dari musisi besar jazz Indonesia, Jack Lesmana. Ia mampu meneruskan jejak sang ayah dengan membuktikan bahwa darah seni dan jazz mengalir kental dalam dirinya. Indra sendiri pernah bersolo karir, tergabung dalam grup musik penuh dengan musisi ternama, Adegan, dan mampu eksis hingga saat ini. Ia pun berhasil membuat kesuksesannya bukan dikarenakan bayang-bayang nama besar sang ayah. 7. Andika Peter Pan. Andika Naliputra Wiraharja, yang akrab disebut Andika, adalah pemusik Indonesia. Sebelumnya ia anggota kelompok musik populer Peter Pan yang sekarang berganti nama menjadi Noah. Ia juga termasuk salah seorang pendiri dari band Peter Pan tersebut. Sekadar informasi, Andika pernah menjadi personel Peter Pan dan menjadi keyboardis. Namun karena konflik internal, Andika harus dikeluarkan dari Peter Pan pada tanggal 8 Oktober tahun 2006. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2006, Andika dan Indra resmi keluar dari Peter Pan. Perbedaan visi dalam bermusik, serta kontribusi yang minim dari kedua personel disebut sebagai alasan mereka dikeluarkan. Kedua mantan personel Peter Pan ini pada akhirnya membentuk grup musik rock lainnya yang diberi nama The Titans. 8. Faris RM. Tak hanya seorang keyboardis, sosok yang satu ini juga pencipta banyak hits romantis namun syarat dengan permainan berkualitas, yang masih dimainkan banyak orang hingga saat ini. Hits Sakura dan Barcelona menjadi semacam signature status legendarisnya yang tak hanya diakui para pendengar awam, tapi juga oleh para musisi. Bahkan para personil band besar sekelas Club Project, jika ditanya, siapa salah satu musisi favorit mereka? Jawabannya adalah Faris RM. 9. Dwiki Darmawan. Menjadi keyboardis Krakatau Band, yang sudah dikenal sejak masa 1990-an. Dengan beberapa hits single yang masih enak dinikmati hingga sekarang. Sosok Dwiki seperti mengundurkan diri dari hingar-bingar dunia musik profesional, saat ia menikahi sang vokalis tenar Ita Purnamasari. Namun ternyata muncul lagi dengan satu gebrakan, menjadi salah seorang pengelola sekolah musik besar dengan banyak murid. Sekaligus memimpin sebuah orkestra yang banyak mengiringi artis-artis besar masa kini. 10. Yoki Suryo Prayogo. Bagi para pemain rock,
nama besar musisi ini jelas tak asing lagi. Dialah keyboardis rock terhebat dalam sejarah musik Indonesia. Selain keyboardis di grup band raksasa, God Bless, sosok joki juga penulis lagu dan aranger hits-hits God Bless. Lagu-lagu dan permainan keyboardnya masih kerap dijadikan referensi para musisi masa kini, hingga di ajang festival. Nada-nada pilihannya selalu terdengar mendominasi, komersil, dan perkasa. Lagu berjudul Musisi milik God Bless menjadi semacam masterpiece bagi permainannya yang dikenal hingga level dunia. Lagu tersebut juga masih sering dijadikan lagu wajib dalam ajang-ajang festival band di tanah air. 10 Adi Adrian Club Project. Keyboardis yang satu ini terlihat lebih kalem dibanding personil Club Project yang lain. Namun permainan keyboardnya mampu memberikan suatu pencerahan bagi grup musiknya. Nama besarnya seiring dengan besarnya grup band tersebut. Permainan keyboardnya terdengar khas, berkualitas, serta bernuansa dalam hits-hits Club Project, seperti Semoga dan Yogyakarta. Indra Ki. Indra yang dulu bertugas sebagai keyboardis grup Slank cukup legendaris dengan permainan piano dengan sentuhan bluesnya. Dan setelah pisah dari Slank, Indra dan rekan-rekannya mendirikan grup BIP. BIP adalah grup band yang didirikan oleh 3 orang musisi yang hengkang dari Slank pada tahun 1996, yaitu Parlin Burman, Paik gitar, Bongki Marcel Ismail alias Bongki, bass dan Indra Chandra Setiadi alias Indra, keyboard. Kini formasi mereka dilengkapi oleh Jaka Hidayat, drum, dan Irfan Fahri Lazuardi, Ipang, vokal. Bongki, Indra, dan Pai sepakat mendirikan BIP 4 tahun setelah berpisah dari Slank, tepatnya pada tanggal 20 April tahun 2000 di acara reuni potlot yang diadakan di Gor Saparua, Bandung. Sebelumnya, para personel jebolan Slank itu pernah membentuk grup band Sableng, Saya Bekas Anak Slank. Vokalis awal BIP adalah Irang Perdana Arkat. Mereka pun merilis album Turun dari Langit 2001, mengandalkan lagu Skakmat dan Min Plus 2002 di bawah PT EMI Music Indonesia. Namun pada awal Maret tahun 2003, Irang memutuskan untuk mengundurkan diri dari BIP. April tahun 2003, bertepatan dengan dirilisnya album The Best of BIP yang merangkum 14 tembang, BIP mengumumkan mereka tidak lagi memakai Irang sebagai vokalis. Dan sebagai tanda perpisahan itu, Irang tetap mengisi vokal pada lagu terbaru BIP, yaitu Ternyata Harus Memilih dan Bosen. Sebagai gantinya, mereka menggandeng Ipang, mantan vokalis Plastik. Dengan format Bongki, bass, Indra, keyboard, Pai, gitar, Jaka, drum, dan Ipang, vokal, mereka merilis album Udara Segar 2004 di bawah Forte Record. Tony Ellison, Java JP. Kehebatan nuansa dan kualitas musik yang mampu diciptakan grup band di era 1990-an, Java Jive, tak lepas dari pilihan sound dan nada-nada yang dikreasikan sang keyboardis. Tony termasuk salah satu keyboardis yang mampu menghidupkan sebuah lagu dengan permainannya yang penuh warna. Alunan keyboardnya pada hits Java Jive seperti Menikah dan Pretty Little Angel, membuktikan dirinya bukan sekadar hiasan, namun unsur penentu yang sentuhannya adalah pemanis di setiap lagu. Ricky FM 5 Minute, satu yang bertahan di antara sedikit yang terbaik. Siapa tak kenal dengan grup band 5 Minutes, yang muncul sejak awal 1990-an, dan mampu bertahan hingga saat ini. Di tengah lahir dan binasanya banyak grup band, 5 Minutes, meski beberapa kali berganti personil, namun bisa tetap eksis, di tangan dingin sang keyboardis. Sosok yang satu ini juga sering terlibat dalam pembuatan album artis-artis lain. Ricky juga salah satu keyboardis yang berani mengeksplor berbagai macam voice untuk menghiasi hits-hits 5 Minutes, dengan dibungkus permainan yang tak mudah diikuti. Keyboardis di Indonesia sangatlah banyak, namun dari seni dan kualitas bermain, serta warna-warna dan corak musik para keyboardis Indonesia ini terdapat keyboardis papan atas Indonesia. Inilah para maestro tersebut, berdasarkan skill individual, pengaruh permainannya terhadap sebuah lagu, dapat mengangkat musikalitas dalam band jika personel band mendapatkan penghargaan bahkan di ajang dunia. Turut menulis, mengaransemen lagu, dan akhirnya menjadi legend dalam dunia musik Indonesia.